Anak-anak, kembali lagi di pelajaran tematik. Tema yang kelima, subtema yang pertama yaitu pembelajaran yang kelima. Kali ini kita akan belajar tematik. Open your books, oke? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan mengamati contoh dan membaca penjelasan, murid mampu mengidentifikasi ciri-ciri logo dan maknanya dengan benar. Ini merupakan tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Anak-anak, tahukah gambar apa ini? Pernahkah kalian melihatnya? Lalu, apakah kalian tahu namanya? Ini merupakan salah satu logo, yaitu logo ASEAN. Gambar yang tadi itu namanya logo. Lalu, apa itu logo? Sejarah logo. Logo itu berasal dari kata logo, yaitu type. Merriam-Webster Dictionary merupakan sebuah huruf atau sebuah plat yang dicetakkan memiliki makna yang biasa dipergunakan sebagai nama surat kabar atau lambang. Di abad ke-18 dan ke-19, ketika terjadi revolusi industri besar-besaran di Inggris dan beberapa negara Eropa serta Amerika, dunia fotografi dan litografi berkembang sangat pesat. Hal ini karena kebutuhan di bidang advertising atau iklan merupakan kesatuan dari gambar dan teks pada media iklan. Dan disinilah kemudian tipografi ikut mengalami revolusi dari segi bentuk dan ekspresi. Mulailah dikenal huruf serif, ornamen, huruf dalam poster, poster iklan. Ini merupakan sejarah logo. Pada tahun 1876 muncul logo pertama yang dijadikan brand atau merek, yaitu logo, yaitu namanya The Bass Red Triangle. Dunia perlogoan kemudian terus berkembang seiring berkembangnya industri dan perdagangan. Logo menjadi hal yang tidak terpisahkan dari identitas industri. Bahkan logo dianggap hal yang signifikan dalam menentukan kesuksesan entitas industri. Pengertian logo. Logo adalah simbol atau tanda atau lambang yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan, kelompok, dan bisa juga perorangan agar mudah diingat oleh orang lain. Ini merupakan pengertian dari logo. Aspek-aspek logo. Dalam pembuatan logo yang baik, sebaiknya memperhatikan aspek-aspek berikut. Yang pertama, logo yang sederhana itu baik tidak banyak variasi dan pesan dalam logo mudah dicerna. Namun meskipun sederhana, logo haruslah berbeda dengan yang lainnya, sehingga logo tidak terkesan membosankan. Misalnya, kalian membuat logo yang hanya berbentuk bulat. Betul itu sangat sederhana namun tidak ada daya tarik dan sangat membosankan. Justru itu ambigu untuk dikategorikan sebagai logo karena sangat umum. Dan yang kedua, mudah diingat dan dimengerti. Logo yang baik itu logo yang dapat mencerminkan pesan atau identitas dari sebuah perusahaan atau organisasi tertentu dalam sekali lihat. Dan yang ketiga, harus tahan lama. Logo yang tidak termakan tren itu lebih baik, walau dalam jangka waktu yang lama pun tidak terkesan kuno, sehingga tidak usah repot-repot mendesain ulang atau merevisi logo tersebut. Yang keempat, enak dipandang. Logo yang tidak rapi dan acak-acakan akan dilewatkan. Itu juga menjadi kesan bahwa organisasi atau perusahaan pemiliknya tidak profesional. Yang kelima, sesuai fungsi. Sebuah logo harus melambangkan fungsi, makna dan produk dari pemiliknya sehingga orang yang melihat tidak salah mengerti. Contoh, logo restoran bergambar handphone. Orang akan mengira itu ialah toko handphone, bukan restoran. Tapi, bila mana ditambah tagline keterangan yang mendukung seperti makanan, kalian bisa dipakai SMS-an, itu mungkin akan dimengerti dan malah menjadi unik. Yang keenam, tepat. Yang dimaksud tepat di sini mengenai pemilihan berbagai elemen dalam logo.
seperti warna, font, maskot, dan lain-lain. Sebagai contoh, bila mana suatu bandara menggunakan logo bergambar api atau plus atau tanda rumah sakit dan logo rumah sakit berwarna dasar hitam. Hal itu membuat logo menjadi tidak tepat sasaran. Nah, kalau misalnya ada logo bandara berarti harus ada gambar pesawatnya. Kalau seperti contoh yang sudah disebutkan ini berarti tidak tepat pada sasarannya. Yang ketujuh, harus unik dan menarik. Logo yang unik dan menarik akan membuat orang-orang yang melihatnya lebih tertarik. Juga akan menjadi ciri khas dari suatu organisasi atau perusahaan tertentu. Mengapa perusahaan membutuhkan logo? Yang pertama, memudahkan konsumen dan calon konsumen mengenali usaha. Dengan menempatkan logo di setiap aspek usaha, maka akan memudahkan konsumen untuk mengenali usaha kita. Hal ini akan memudahkan kita untuk menjalin hubungan dengan konsumen dan menggait konsumen yang baru. Yang kedua, logo adalah bagian dari branding. Branding adalah kumpulan image usaha sebuah brand yang bagus, hendaknya dimulai dengan logo yang bagus. Dengan branding yang tepat, usaha bisa menemukan tempatnya di hati konsumen. Apakah kamu pernah mengamati logo ASEAN? Apa arti dari logo tersebut? Ayo, kita akan cari tahu. Let's go. Ayo kita mengamati. Amati logo bendera ASEAN berikut. Coba kalian perhatikan. Apa informasi yang kamu dapatkan dari bendera dan logo ASEAN tersebut? Kita akan cari tahu di dalam teks berikutnya. Sekarang coba buka bukunya di halaman 51. Di situ ada cerita mengenai atau artikel mengenai arti bendera dan logo ASEAN. Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu dan dinamis. Adapun lambang ASEAN berada di tengah bendera ASEAN, sedangkan warna bendera dan lambang ialah biru, merah, putih, dan kuning. Masing-masing mewakili warna dasar setiap bendera negara anggota ASEAN. Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas, merah melambangkan semangat dan kedinamisan, putih menunjukkan kesucian, dan kuning merupakan simbol kemakmuran. Ikatan rumpun padi melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi itu secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN. Amati keempat logo berikut. Masing-masing punya desain yang berbeda, bukan? Yang pertama itu merupakan logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua ada logo Hari Anak. Dan yang ketiga ada logo Ketahanan Lingkungan. Dan yang keempat itu adalah logo sekolah kita, Sekolah Kristen Kalam Kudus Pontianak. Dari keempat logo ini mempunyai ciri khasnya masing-masing. Mempunyai desain yang bagus supaya menarik orang lain untuk dapat melihatnya dan tidak membosankan. Demikian pembelajaran kita hari ini mengenai logo. Saya harapkan kalian dapat mempelajarinya dengan baik. Jika ada pertanyaan silahkan menghubungi wali kelasnya masing-masing. Dan ingat, tetap dibaca dan dilihat serta dipelajari apa yang sudah diberikan. Misal ucapkan selamat pagi and God bless you.